semuanya, jumpa lagi dengan channel Hendra Motovlog. Dan di video kali ini seperti biasa, selain saya membuat review mobil, review motor, saya juga membuat tutorial ya. Seperti tutorial kali ini, saya akan mencoba mengasih tahu kepada kalian penyebab yang menjadi penyebab rantai motor itu bisa kendor. Rantai motor itu bisa kendor. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ada beberapa faktor. Yang pertama, rantainya kering, apalagi kalau lagi musim hujan ya, kemudian habis dicuci pasti rantainya itu akan kering. Kalau tidak dikasih pelumas, nah, biasanya rantai itu akan bunyi dan akan cepat kendor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah posisi pengencangan atau penyetelan rantainya tidak pas. Jadi antara rantai dengan gear itu bergesekan di bagian sampingnya sebelahnya ya. Misalkan setelan sininya terlalu ke depan, sedangkan yang sebelah kanan sana terlalu ke belakang, sehingga posisi roda miring dan gesekan pada rantai dan gear itu semakin besar ya, gesekan pada bagian sampingnya. Itu juga membuat rantai cepat kendor ya. Kemudian yang ketiga adalah beban pengendara dan boncenger. Biasanya sih untuk motor-motor yang bebek atau motor yang lainnya yang sering digunakan untuk boncengan, itu juga akan cepat kendor juga ya, karena beban ya. Jadi rantai itu bekerja lebih berat ya. Oke, yang keempat adalah medan jalan yang banyak kondisi naik turun. Kalau turun sih mungkin nggak terlalu masalah ya. Ketika naik, rantai itu akan bekerja keras juga, akan berat ya, karena menarik beban di posisi tanjakan. Iya, sama halnya mobil juga, sama mobil, motor. Kalau mobil biasanya kopelnya akan berat, kerja berat, cepat rusak juga ya. Kalau ini di rantai ketika nanjak juga sama seperti itu, berat. Nah, makanya dari itu fungsi pelumasan rantai itu sangat penting agar motor atau rantai motor bisa lebih awet ya. Karena kalau tidak dilumasin, gesekan yang terjadi antara rantai dengan gear itu akan menimbulkan panas ya. Nah, dengan panas tersebut rantai bisa aus, gearnya juga bisa aus, sehingga terjadilah cepat kendor rantainya. Karena dua media tersebut, ininya aus bagian sininya nih, bagian gearnya. Kemudian bagian rantainya juga, bagian dalam-dalamnya nih, di sini nih, bagian dalamnya juga aus. Jadi rantainya akan cepat kendor. Tuh, tadi udah 4 ya. Kemudian yang terakhir nih, yang kelima. Yang kelima adalah cara berkendaranya sendiri, atau bisa dibilang mungkin di sini cara ridingnya. Orang kan tipe orang itu macam-macam ya ketika berkendara. Ada yang halus membawanya, ada yang mungkin agak ngegasnya agak spontan ketika ngegas, gas turunnya. Nah, hal tersebut yang menyebabkan rantai cepat kendor ketika orang ngegas spontan, bulat begitu. Kan otomatis putaran yang disuplai dari mesin ke roda itu akan mengejut gitu. Nah, ini bagian rantai kalau dikejut, kalau ditarik mendadak gitu, tarik mendadak oleh mesin, diputar mendadak, nah otomatis bagian sini akan ada timbul hentakan gitu. Nah, hentakan tersebut bisa menjadi atau menimbulkan rantai ini cepat kendor juga. Nah, 5 hal tersebut yang bisa menimbulkan rantai sepeda motor itu bisa cepat kendor. Di samping pemakaian, perawatan, dan tadi ya cara kita handling, kemudian medan jalan, 5 hal tersebut itulah yang bisa menimbulkan rantai motor kendaraan Anda bisa cepat kendor. Kenapa saya membuat tutorial ini atau review ini?
karena ada salah satu penonton yang menanyakan ke saya, "Bang, kenapa ya motor saya sering banget disetel rantai, padahal baru belum lama udah kendor lagi, itulah 5 penyebabnya. Dan satu hal lagi ya, ingat ya, nah, ini adalah salah satu produk, saya bukan endorse ini ya, tapi ini hanya mencontohkan saja. Jadi namanya rantai itu harus dilumasin ya, dan ingat, ngelumasinnya jangan menggunakan oli bekas ya, gunakanlah oli rantai yang khusus untuk rantai. Kenapa seperti itu? Karena oli bekas biasanya memang sih dia akan melumasi keseluruhan rantainya, tapi dia akan mengundang kotoran, tanah, pasir, itu justru akan banyak menempel di rantai. Di rantai ini nanti akan banyak nempelnya. Nah, hal tersebut justru akan cepat merusak kondisi fisik rantai tersebut ini, rantai sendiri ya. Jadi rantainya sendiri akan cepat rusak kalau meskipun dilumasi. Memang olinya sih bagus buat ngelumasi ini. Cuman kalau pasir terus dari tanah pada nempel di sini, banyak yang nempel, itu akan membuat rantainya ini akan cepat rusak. Makanya gunakanlah oli rantai yang khusus untuk rantai, atau disebut juga chain loop ya, bahasa Inggrisnya chain loop. Jadi oli rantai, nah, seperti ini. Nah, salah satunya, dan kita akan coba di sini melumasi rantai motor saya, karena motor saya ini sudah seminggu ya, 5 hari lah, udah 5 hari belum saya lumasin lagi ya. Kemudian berapa hari sekali sih jadwal pelumasan rantai? Baiknya seminggu itu 2 kali, tapi minimal seminggu sekali itu harus ya. Seminggu sekali ya. Oke, kita akan coba melumasi rantai motor saya ini. Caranya seperti ini. Jadi cara melumasinya ada 2 cara. Nah, yang pertama diputar manual rodanya, kemudian disemprotkan pada bagian rantai atau permukaan rantai yang dilumasin seperti ini. Nah, ini cara pertama. Arah putarannya ke depan begini ya, bukan ke belakang begini, jangan kebalik ya. Begini. Arah putarannya sesuai putaran roda ketika melaju. Nah, cara yang kedua, mesin dihidupkan, masukkan gigi 1, otomatis kan roda akan berputar. Itu akan lebih enak lagi. Dan kita tinggal nyemprotin bagian oli rantai ini ke permukaan rantainya ya, seperti tadi. Itu cara yang kedua. Oke ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa untuk menekan subscribe serta like, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya, ting gitu, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan share juga ya ke teman-teman kalian agar video ini senantiasa bermanfaat bagi seluruh dunia kalau bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra. Thank you. Bye.